Saya tanya tadi, ya, saya ingin saya tanyakan tadi apa? Kenapa Tuhan tidak mampu untuk melawan, ya, perbuatan dari penciptanya terhadap dirinya? Nah, dari tertulis di dalam Filipi 2 nomor 6-8 dalilnya kau katakan. Alasannya itu dijelaskan. Biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah, dia tidak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi itu versi yang LAI saja, karena saya pegang yang LAI. Salah ya, versi TSI ini salah. Kalimatnya beda, kalimatnya beda. Anda tolak berarti karena salah kan? Bukan itu, kalimatnya beda, Pak. Iya. Ya, Anda tolak ini karena apa? Karena salah atau nggak sesuai dengan hawa nafsu Anda? Nah, bukan karena salah, tapi gini. Ya udah, bolehlah saya bacakan ini gitu loh. Nah, coba di Filipi saja, Filipi 2 yang LAI saja. LAI minta tolong. Iya, ini berarti salah. TSI salah. Nah, oke lah, bacalah. Biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah, dia tidak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia merendahkan diri dan meninggalkan semuanya, lalu mengambil kedudukan paling hina seperti budak melayani kita, dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa, dalam keadaan sebagai manusia. Yesus lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat kepada kehendak Allah, hingga dia menyerahkan tubuhnya sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Oke, pertanyaan pertama. Narasi yang tertulis ini, ya, narasi yang tertulis ini kehendaknya Paulus atau informasi yang disampaikan oleh Yesus? Ini firman Allah. Iya, firman Allah. Dengar dulu, tunggu dulu, tidak. Kitab Filipi ini tulisan siapa? Iya, firman Allah yang diilhamkan kepada Paulus menulisnya. Ini Dinda, ini tulisan siapa? Betul, itu tulisan Rasul Paulus, tapi ilhamnya itu dari Allah. Dalam 2 Korintus 11 nomor 17, Paulus mengatakan apa yang dia sampaikan itu kan bukan berasal dari firman Tuhan. Kenapa kok katakan tulisan Paulus itu firman Tuhan? Ini mana yang buku dengar? Ini Paulus, Yesus, atau Kolen? Sebentar. Ini di Filipi. Nah, makanya gini, konteks Filipi dan Korintus itu harus dilihat konteks. Nah, konteks pembicaraan. Sama seperti sekarang saya berbicara dengan Bang Faruk. Konteksnya bisa saja nanti saya berbicara dengan Ibu Nora Aritonang, konteksnya beda. Jadi harus lihat konteks peristiwa, waktu penulisan, apa yang dibahas, itu penting. Ya, di mana tertulis ketentuan itu adalah firman. Ketentuan, dengar dulu, ketentuan yang Anda sampaikan tadi tertulisnya di mana? Ketentuan apa maksudnya? Tadi Anda katakan untuk memahaminya lihat konteks, konteksnya Filipi, konteksnya Korintus, konteksnya gini, ini itu. Nah, penjabaran pemahaman Anda tadi itu tertulisnya di mana? Dalam memahami kaidah-kaidah tulisannya tertulis. Maksudnya gini. Jadi kata konteks itu. Maksudnya gini. Kata konteks, kalimat konteks itu berarti merujuk pada narasi yang terjadi di dalam peristiwa tersebut, di dalam surat tersebut. Penjelasan secara penjabaran untuk memahami tulisan-tulisannya Paulus itu tadi tertulisnya di mana, Lurinda? Iya, Rasul Paulus sendiri ini ada 2 ayat ya. Jadi dia menyatakan bahwa tulisannya itu diilhamkan Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Itu klaim sepihak dia. Nah, klaim sepihak dia. Sabar dulu. Tidak akan adil gini ya. Kita nggak akan adil ketika kamu mengambil tulisan, ya mengambil legalitas dari Paulus, tapi dari tulisan dia sendiri. Itu bukan sebuah keadilan. Karena apa? Karena kitab Filipi, kitab Galatia dan yang lainnya itu kan tulisannya Paulus, betul tidak? Nah, jika memang tulisannya Paulus adalah gini, jika memang apa yang dituliskan Paulus ini dapat ilham dari Allah, seharusnya Anda jangan mengutip dari tulisan dia sendiri. Itu klaim dia sepihak juga itu, gitu loh. Oh, tidak. Jadi gini.
Tulisan Paulus itu diakui oleh Rasul Petrus Tidak, itu sebagai wahyu Allah. Gini loh Dinda ya. Nah, maksudnya Kalau gini. Anda memberikan orang lain, gini. Legalitas tertinggi dari Paulus, Petrus dan yang lainnya itu adalah Yesus, betul? Betul. Nah, betul. Nah, jika memang apa yang disampaikan Paulus itu berasal dari firman Allah, kasih ayatnya di luar dari tulisan Paulus yang mengatakan seperti itu. Di mana? Di luar dari tulisan Paulus. Iya, di mana adanya? Pengakuan pertama gini, pengakuan Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Oke, kita buka ya. Itu istri saya berusia nipar loh. Oh iya. Jadi kita diskusinya ringan-ringan aja. Bawa istri saya nak. 2 Petrus 2 Petrus 3 2 Petrus 3 ayat 15 16. 15 sampai 16. Kita buka ya. Ya. Bentar ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamanya. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang suka difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak diiman teguhnya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Oke, berarti Paulus ini utusannya Petrus. Tidak, jadi Petrus memberi kesaksian bahwa tulisan-tulisannya itu ya, saya baca ulang ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi ilham. Paulus menulis berdasarkan ilham. Ya, Nah, tapi itu diakui oleh pendapat Petrus kan? Itu pendapat Petrus kan? Iya. Nah, pendapat Petrus. Ketika kalian percaya pendapat Petrus, berarti Paulus itu adalah utusannya Petrus, utusannya Petrus. Sementara data yang saya Jadi minta, Petrus, gini, Petrus ini sudah dikatakan Yesus iblis loh, Dinda. enggak, mana ada. Loh, ini. Jadi gini. Petrus ini sudah dikatakan. Oke. Nih, Sebentar, kita selesaikan dulu masalah Petrus. Ya, oke, itu nanti topik yang lain, Bang Farouk. Jadi coba kita selesaikan masalah Petrus. Tadi kan dapat legitimasi dari Petrus. Nah, Petrus mendapatkan satu legitimasi dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, mengenai legitimasi dari pengilhaman Yesus. itu. Ini legitimasi dari Ya. Yesus mengatakan Petrus itu apa? Ini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Penyalah engkau, penyalah iblis, engkau Ya. suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Ya, jadi nah dari konteks itu apanya yang dienyahkan, Petrusnya atau pernyataan Petrusnya? Aduh, jangan dipelintir lah. Enggak, bukan dipelintir. Maksudnya itu kan dilihat, itu ada pernyataan sebelumnya. Makanya kalimat itu mengecam pernyataan Petrus. Berpaling dan Nah, berkata kepada Petrus, "Penyalah iblis." Yang Iya. dikatakan Yesus iblis ini siapa? Nah, jadi bukan Petrusnya yang iblis, tapi pernyataan. Kan ada kalimat selanjutnya. Itu kan ada kalimat selanjutnya. Makanya dipertegas dengan kalimat selanjutnya. Oh, berarti yang Itu. iblisnya siapa? Misalnya- Iblisnya siapa? Misalnya ada dua orang bertengkar, lalu Enggak, salah ini satu yang bilang dikatakan. setan kau. Iya, yang Langsung gini. dikatakan Yesus. Maksudnya yang ada orang dikatakan bilang, Yesus ini siapa? iya, itu Yesus sedang, itu kan kalimat kecaman. Iya, Penyalah itu adalah kecaman. Kalimat kecaman. Yang Bukan, saya dia itu tanyakan, mengecam
Yang saya tanyakan, yang dikatakan Yesus, yang diumpamakan Yesus dengan iblis itu siapa? Bukan diumpamakan, tapi Oh, berarti mengecam benar-benar. pernyataan Petrus. Ya, pernyataan Petrus yang sebelumnya Oke, gini aja. itu bersumber Ketika dari Yesus pemikiran berkata, iblis. Oke, gini aja. Ketika Yesus berkata, "Nyala iblis," ya, kata "nyala iblis" diarahkan kepada siapa? Ya, diarahkan kepada pernyataan Petrus. Oke, pernyataan Petrus. Pernyataan Petrus adalah sebuah pernyataan yang keluar dari lisan Petrus atau bukan? Ya, dari mulut Petrus, tapi Nah, Petrus dari dalam mulut posisi Petrus. dikuasai iblis. Iya. Iya. Berarti yang Ya. dinyatakan Yesus iblis adalah dirinya Petrus. Nah, bukan Petrus yang dinyatakan. Pernyataan. Iya, pernyataannya Petrus keluar dari lisannya siapa? Iya, pernyataan Petrus dibuat dari lisannya Petrus, betul. Enggak. Pernyataan Petrus keluar dari lisannya Petrus. Berarti Ya, makanya disampaikan Yesus terbilang kau iblis kepada lisannya Petrus, bukan? Nah, makanya dijawab oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 22. Coba Bang Faruk buka. Lukas 22 ayat 2 ayat 31 dan 32 mengenai iblis itu. Coba Lukas 22 ayat 31 dan 32. Tunggu dulu Dinda, sebelum ke sana kita tunggu dulu sebentar ya. Ya, ketika Yesus Ya, oke, mengatakan, silakan. "Menyala engkau iblis," ya, arah narasi dari perkataan "menyala engkau iblis" itu adalah adalah mengarah kepada perkataannya Petrus, betul? Betul. Betul, oke. Perkataannya betul. Petrus keluar dari lisannya Petrus, betul? Betul. Nah, bersumber Betul. dari lisannya Petrus, betul? Betul. Betul, maka secara otomatis pernyataan "nyala kau iblis" itu mengarah kepada lisannya Petrus, betul? Betul. Betul, udah habis. Lantas, Ya, makanya di Lukas. ketika lisan Nah, Yesus- selanjutnya, lantas sebentar. kenapa Kasih saya. ketika Yesus saja mengatakan lisannya Petrus itu adalah lisannya iblis, Anda mendengarkan ketika Petrus menuliskan surat yang isinya Sebentar. membenarkan perbuatan Paulus. Sesudah pernyataan itu, posisi Petrus dipulihkan oleh Yesus. Coba lihat di Lukas 22 ayat 31 dan 32. Nah, Bang Faruk tolong baca untuk Lukas kita. 22 Lukas 22 ayat 31 dan 32. Oke, kita buka ya. Simon, Ya. ini kan, lihat, Ya. iblis telah menuntut untuk menampilkan kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Di mana Petrus? Nah, jadi sudah dipulihkan posisi Petrus. Dia sudah. Ini sih. Iya, ini kan jelas ayatnya. Jadi tadinya ini kan kalimatnya Simon, ya, Ini dipulihkan kan? nama Petrus nggak ada di sini. Mana di sini nama Petrusnya? Jadi dia, Ada. ya Simon itu kan Simon Petrus. Alah, itu cocokologi. Nah, bukan cocok. Namanya itu Enggak, adalah Simon nama Simon Petrus. itu banyak loh. Nama Simon banyak. Yang mikul salib Yesus. Nah, ini Simon yang dimaksud di sini adalah Simon Jangan. Petrus. Karena Jangan itu. begitulah. Nah, Jangan gitulah. Loh, ya. di Jangan begitu. dalam narasi Jangan- ini kan perjamuan. Konteksnya ada Gini, perjamuan gini. malam. Nah, Gini, di perjamuan ayat malam sebelumnya, itu yang hadir hanya rasul-rasul. Ini di ayat Ya. sebelumnya dalam Matius 16 nomor 23 ini jelas tertulis nama Petrus. Kan Ya, jelas tertulis di sini nama Petrus. Petrus. Nah, lalu Anda Ya. memberikan dalam kitab Lukas, di mana dalam kitab Lukas itu tertulisnya namanya Simon.
Simon dan Petrus itu jelas-jelas Ya, itu- berbeda lah. Surat Ini yang kan tadi di kita sini baca kan itu adalah surat, Simon. sebentar, surat yang melegitimasi Rasul Paulus itu surat Petrus, bukan surat Simon. Oke, di mana narasi itu dituliskan? Ya, tadi kan surat Di mana Petrus. narasi itu tertuliskan? Ya, Ya, di surat mana tadi kan yang tadi. penjelasan? Ah, kan surat yang tadi Sekarang saya tanya gini. melegitimasi. Oke. Ya, sekarang gini saya tanya dulu sebentar. Ya, di mana silakan tanya aja. penjelasan Anda dapati di mana dikatakan surat Petrus itu adalah legitimasi dari surat Lukas? Di mana? Kok Lukas lagi? Tertulisnya. Maksudnya gimana? Itu kitab Lukas. Iya, yang dibahas ini tadi mengenai pernyataan bahwa Tuhan Yesus mengecam Petrus, mengecam pernyataan Petrus, Mengatakan Petrus dan merujuk. iblis. Ya. Tetapi kan di Lukas ini sudah dipulihkan posisinya. Nah, sudah Oke, di dipulihkan dalam di kitab Lukas 19 itu tadi. Di Lukas 19 tadi tertulisnya nama Simon apa nama Petrus? Nah, surat yang kita baca itu surat Petrus, bukan surat Simon. Iya. Jadi, nah, susah jauh kali. Surat Lukas Kan itu surat jelas. Petrus ya? Enggak, suratnya Lukas itu surat Petrus ya? Surat Lukas itu surat Petrus. Yang kita baca tadi di 2 Petrus loh, pasal 3 ayat 15-16 itu kan melegitimasi bahwa tulisan-tulisan Paulus itu diilhamkan. Lalu Bang Faruk bilang Ya, Petrus itu apa? Dalam Petrus itu 19, enggak. Lalu ternyata dalam Petrus 19:26, Petrus itu dikatakan Yesus itu iblis, kan gitu. Nah, lalu Anda katakan sudah dipulihkan keiblisan dari Petrus. Kan gitu. Yang tertulis dalam dalam Lukas 19 ya. Lukas 19 nomor 31 sampai 32. Kan gitu. Nah, sekarang saya tanya, jika saya tanya Bang Faruk. namanya Petrus jika memang nama Petrus dalam kitab Petrus 19:26 tadi ketika disebut iblis sudah dipulihkan oleh Yesus, di mana datanya? Anda berikan Lukas 22 nomor 31 sampai 32. Sementara dalam Lukas 22 nomor 31 sampai 32 tidak didapati nama Petrus. Ya, saya jawab Gitu gini. loh. Sebenarnya Bang Faruk itu sadarnya gini. Tadi saya kutip surat Petrus, Bang Faruk mengarahkan kepada Simon. Nah, ya jadi Bang Faruk kan tadi surat Petrus, lalu Bang Faruk bilang, bukankah Petrus itu? Lah tadi kan, ini kan tadi kan ikuti narasinya, ya Simon. Nah, padahal ini surat Petrus. Yang itu surat Petrus, berarti benar dong. Suaranya hilang, Bang. Suaranya hilang. Suara Bang Faruk tak kedengaran. Nggak ada Bang Yang Faruk. mana? Yang surat Petrus yang mana? Kitab Petrus adalah suratnya Petrus. Ya, 2 Petrus pasal 3 yang tadi Oke, kita cek, baca cek. ayat 15-16. Cek. Ada. Suaranya hilang, tenggelam, Cek. hilang, tenggelam. Ada. Oh, hilang Cek. timbul. Cek, ada suaranya. Ini ada. Ini ada. Ya ada, cuman coba Bang Faruk perbaiki ini apanya, karena timbul tenggelam. Suaranya hilang, Bang. Ya, tunggu Pak Pendeta lagi main di P1 lagi. Pelan-pelan Bang Faruk ya, istrinya Sianipar. Ya, istri saya Borussia Nipar. Mana tahu ada hubungan keluarga kan? Cek.
Ini ada suaranya. Mantap, mantap. Oke. Apa dari sini? Kau adakah melihat? Ini hilang-hilang gara-gara bahas si omon-omon ini kayaknya. Cek, cek. Cek, cek. Ada bang, ada. Musiknya bisa dikecilkan atau dimatikan tidak? Noise. Musik. Ada musik. Musik dari mana ini musik? Ada suara musik. Siapa musik? Itu PTR suara pakai musik ya? Siapa bang? Musik, musik. Oke, oke. Yang Anda katakan suratnya Petrus yang Suara mana? suara Bang Faruk enggak keluar. Ada Cek, bang, Keluar suaranya, Bang. ada suara bang Fakru. Ada. Kok saya enggak dengar ya? Pak Nggak keluar di Pandita saya. nanti nggak kedengaran tuh gara-gara Borussia nipar istrinya. Cek, 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 cek. Apa Ini ada hubungannya suara. suara dengan enggak kedengaran, Bang? Loh, kok Suaranya enggak kedengaran di saya. Kami penonton dengar loh suara bang Faru jelas. Ah, kalau yang suara host ini kedengaran. Yang sal siapa ini? Ini kedengaran, tapi Bang Faruk punya enggak kedengaran di saya. Masa iya nggak Berarti dengar? enggak. Iya, enggak dengar. Aku dengar, penonton dengar, betul lah bapak ini. Enggak kedengaran di saya. Kok gitu ya? Masa di saya enggak kedengaran? Volume bapak udah besarin ntar, volume bapak besarin. Enggak, ini udah besar. Ini cek, cek. Ada suara. Ah, sudah kedengaran Ya, itu sekarang. musiknya. Oke. Musiknya bisa dikecilkan dulu. Musiknya. Oh, itu istri saya lagi. Borussia nipar kan bang Faru. Macet dia. Cek, cek, cek. Macet dia. Berarti dia yang nge-lag dari tadi. Kita yang salahkannya. Alah. Sementara Dia Borussia yang nipar nge-lag, istrinya. tapi kita yang salahkannya. Iya. Awas sampai ganti. Sementara Borussia Nah, kan dia yang nge-lag. Ada pula Simon disamakannya sama Petrus. Ya enggak ada. Ya kan? Simon disamakannya sama Petrus. Simon di masa itu banyak, nama Simon itu banyak gitu loh. Jika itu mengarah kepada Petrus, sebutlah satu ayat di mana si Petrus itu dipanggil oleh si Yesus dengan sebutan Simon Petrus. Begitu. Oke, buat adik Karisten ya, yang Karisten tapping aja di bawah, teman-teman. Yang Karisten tapping di bawah. Delay ya. Jeffrey, selamat bergabung Jeffrey. Jeffrey. Halo Jeffrey. Delay ya. Bentar lah, turun lagi ya. Cek, cek, cek. 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 Ada suaraku, Sal.
Ada. Nah, oke. Coba aku off cam dulu ya. Mungkin gara-gara online on cam mungkin nih. Oke, silakan buat adik-adik Kristen yang mau berdiskusi, silakan. Faruk, setelah kamu alam berapa bocil yang kau embat? Baru satu planet, itu pun mamakmu waktu kecil. Baru mamakmu waktu kecil. Belum ada yang lain. Kalau kamu nggak percaya, tanyalah mamakmu. Udah pernah mamakmu merasakannya. Tapi ya, gimana lah ya planetnya. Waktu itu aku hilap planet. Mamakmu pula udahlah agak besar dikit manjat-manjat dia ke punya aku. Selera lah, aku kena hantam sama mamakmu. Jangan kau salahkan aku, mamakmu yang mancing waktu itu ya. Berarti dia Bang Faruk anak mantan abang ya? Sebenarnya bukan mantan, hilap aku ke mamaknya. Oke, kita naikkan mataku. Gak ada berkat hari ini, weh. Oh ya teman-teman ya, insya Allah ya teman-teman ya, nanti pesawatnya Bang Faruk berangkatnya jam 5:30 sore teman-teman ya. Ya jadi, insya Allah Bang Faruk jadi berangkat ke Jakarta teman-teman. Insya Allah Bang Faruk berangkat itu terbang itu jam 5:30 sore. Jadi buat teman-teman yang mau ketemu Bang Faruk di Jakarta, boleh DM lah ya, kalau mau ya. Makan saksang nanti kita bang. Tak boleh di apa itu, dicandain itu salah. Jijik. Astagfirullah. Takut aku Bang Regar ketinggian. Ini kali pertama aku. Ke Jakarta nih Bang. Di mana rumahnya Bang Tanjung, di mana? Kan nggak nampak kita ketinggian itu. Di mana Bang Tanjung, di mana rumahnya? Iya, aku mau cari abang yang hilang. Bukan yang hilang, yang ninggalkan aku 17 tahun yang lalu di terminal. Amin Bang Nasrullah. Ke Jakarta, Leku Pasar Ibu. Oh, nanti di mana kita ketemu lah? Aku ini kan OTW nih, mau ke rumah sakit. Ke rumah sakit yang kemarin kan jumpa sama Kak Esti. Oh, WA lah aku nanti. Iyalah, pastilah. Kalau abang udah sampai, abang lah bilang udah sampai nih Ces gitu sih. Ya mudah-mudahan lah teman-teman doakan ya, turun dari pesawat nggak pingsan aku ya. Bang Faruk, nanti itu yang agak tegangnya Bang Faruk pas landingnya Bang Faruk. Kayak mau naik gitu nanti abang pasti ini nanti kayak terkejut gitu sedikit gitu. Acara apa Bang di Jakarta? Acara Zakir naik sama ketemulah sama apa API pusat ya. Berarti Bang Faruk itu sampai udah sampai besok berarti ya? Besoknya udah balik berarti ya? Aku pulang Senin. Oh Senin berarti 2 hari ya? 2 hari 2 malam berarti berangkat sore.
Via Manila Bang Faruk ya. Oke, PTR-nya naik lagi. Kenapa tadi turun, Dinda? Sinyal kelihatannya bermasalah. Ah, makanya aku yang kau salahkan tadi. Ya, Sampai masalah lompat-lompat sinyal. aku. Oke, kita lanjutkan ya diskusinya tadi ya. Oke. Oke, teman-teman, sebelum dilanjutkan diskusinya, sebenarnya live kita ini kena pembatasan, teman-teman. Oleh karena itu, saya minta lah buat teman-teman tetap layar love orange-nya, teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang kemarin sudah dapat berkat dari Bang Faruk, berkatnya itu sudah tidak berlaku lagi hari ini ya, berkatnya ya. Berkatnya itu harus diperbaharui karena berkat dari Bang Faruk berlaku 1 kali 24 jam. Dan buat Bang Yudi ya, didengarkan Bang berkat rohani yang Bang Faruk sampaikan ya. Kita mulai lagi diskusinya ya. Nah, di dalam kitab Lukas 22 31 sampai 32 di sini, kan di sini tidak ada disebutkan nama Petrus kan? Bener nggak? Betul. Nah, sementara dalam Petrus 19:26 tadi jelas Yesus mengatakan, ya nyala kau iblis. Perkataan itu diarahkannya kepada perkataannya Petrus. Di mana perkataan Petrus itu keluar dari lisannya Petrus. Oke, sementara legitimasi yang didapat oleh Paulus ketika dia mengklaim dirinya ya seorang utusan didapat dari tulisannya Petrus. Di mana dalam iman kalian tulisan Petrus itu diimani ya diyakini adalah kitab Petrus itu adalah tulisannya Petrus. Sementara Petrus sesaat sebelum Yesus itu ditangkap lalu disalibkan meninggal dunia, Yesus sudah mengatakan dia iblis. Nah, ketika kalian percaya dengan perkataannya Petrus, berarti kalian percaya dengan perkataannya iblis. Tapi jika Anda katakan ya sudah diperbaiki Petrus ya, si Petrus itu sudah tidak dikatakan iblis lagi ya, Anda tolong sebutkan alam apa ayatnya. Di mana dalam Bible tadi musik ini ayam. Maklum di rumah. Mana kita diskusi ini? Iya, dibekali ayamnya. Iya, tadi musik ini ayam. Lagi di rumah jadi. Nah, oke. Sekarang coba silakan Anda paparkan ya. Jika memang Simon yang tertulis dalam kitab Lukas cair bro jika memang Simon yang disebut dalam Lukas 22 nomor 31 sampai 32 itu mengarah pada Petrus, Anda sebutkan di mana ayat dalam Bible Yesus memanggil Petrus dengan sebutan Simon Petrus. Oke, ada ayatnya. Ya, coba silakan. Dalam Matius 4 ayat 18. Matius 4 ayat 18. Tunggu dulu, saya usir ayam dulu. Iya, usir dulu lah ya. Banyak kali gangguannya Bang. Ayam juga mau mendengarkan kayaknya. Matius 4 ayat 18. Saya bacakan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus. Nah, jadi Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Oke, saya baca ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Oke, narasi ini dikutip dari perkataan Yesus atau pernyataannya Matius. Jadi itu adalah pernyataan Yesus yang ditulis oleh Matius. Tidaklah, aduh. Narasinya jelas loh, dari redaksinya kita pahami ya. Dan ketika Yesus, ini kan cerita kan? Ya kan cerita kan? Ini kan pernyataan Yesus, betul? Ini kan cerita.
yang dituliskan Ya. oleh Matius. Dan ketika Betul. Yesus ini kepada kamunya, nih. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ini kan cerita kan yang dituliskan Matius kan. Lihat, ia melihat dua orang saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Oke, ini adalah cerita yang dituliskan oleh Matius. Betul. Yang menyatakan Petrus, sebutan lain dari Petrus adalah Simon, adalah ya Matius atau Yesus berdasarkan ayat ini. Hah? Berdasarkan ayat ini yang mengatakan Simon yang disebut Petrus, Matius atau Yesus? Ya, yang menuliskan Matius. Matius. Jadi masalahnya apa? Sementara yang saya minta ya pernyataan atau panggilan dari Yesus, di mana Yesus memanggil Petrus dengan sebutan Simon Petrus. Jangan Anda berikan tulisan cerita yang dituliskan oleh Matius. Karena apa? Di dalam kitab Petrus 19:26 tadi itu perkataan Yesus, di mana Petrus dikatakan iblis. Di dalam kitab Lukas 29 31-32 tadi itu adalah perkataan Yesus yang dikutip oleh Lukas. Kan begitu. Nah, jika Anda katakan Simon itu adalah Petrus, merupakan panggilan yang disebutkan oleh Yesus, maka harusnya ayat yang Anda berikan merupakan perkataannya Yesus, bukan narasi atau cerita yang dituliskan perkataan oleh Yesus. Ya, Oke, panggilan perkataan. Yesus langsung. Oh, Matius 16. Saya ikutin aja. Matius 16 ayat 16 dan 17. 16, nomor 16 sampai 17. Nah, saya ikutin aja. Maka jawab Simon Petrus. Nah, ini ya, tengok ya. Oke. Ini ya, aku kecil pula ini, ku tengok nih tulisan ini. Maka jawab Simon Petrus, ya. Ya. Tulisan maka jawab Simon Petrus, ini perkataan Yesus atau pernyataannya Matius? Ya, tulisan Matius. Baca Matius, karena masih tinta hitam kan? Ya, oke, terus. Nah, tinta hitam. Ya. Isinya Jadi apa? baca lagi. Ya, dibacakan karena merah dia, karena kecil dia. Nah, Dibacakan isinya apa? Ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu tetap ya perkataannya Matius. Ya, pernyataannya Matius. 17. Kata Yesus Ya. kepadanya. Nah, yang merah ini ya tulisan Yesus ya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan kepada yang di surga. Oke? Nah, Di sini disebut Simon Ya. Petrus atau cuma Simon? ya Simon. Simon. Nah, yang dijawab di sini di dalam teks ini Yesus sedang menjawab siapa? Gimana? Ini kan percakapan. Ya. Ini kan satu cerita, ada percakapan. Nah, Simon Petrus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus, ini dialog antara Simon Petrus dan Yesus Kristus. Ya. Jadi Oke. Yesus menjawab dengan berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Tapi ya, Simon Petrus ini adalah cerita yang tuliskan Matius. Matius menganggap dalam tulisannya orang yang komunikasi kepada Yesus itu adalah Simon Petrus. Kan gitu? Betul. Kan gitu. Sementara ketika Yesus menjawab, dia tidak menyebutkan nama Petrus, tetap Simon bin Ada dia. Yunus. Nah, di ayat 18, coba ayat 18 itu ada nama Petrus lagi. 18 lagi ya, berarti 16 sampai 18 aja kita baca. Oke, itu lebih lengkap. Jadi mau yang minta mana? Mau minta Simon ada, mau minta Petrus ada, mau bin Yunus ada, lengkap. Maka kata Simon Petrus, ini tulisan penulis ya, bukan perkataan Yesus ya. Oke, silahkan. Oke. Engkau adalah Mesias. Nah, ini adalah perkataan yang diduga si penulis merupakan perkataan dari Simon Petrus, betul? Oke. Anak Allah yang hidup. Nah, ini perkataan Yesus merah.
Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini lebih ambigu lagi. Itu lebih jelas lagi kan. Enggak, ini Jadi ada ambigu Simon. dong. Jadi Simon itu, Di satu sisi, Simon itu kan di satu sisi dia menyebut Simon, ya, di sisi lain dia menyebut Petrus. Berarti bisa jadi pada waktu itu Yesus itu berkomunikasi kepada dua orang yang berbeda. Yang satu Simon Petrus, yang satu adalah Petrus. Jika memang Petrus di sini adalah Simon yang dimaksud dalam Lukas 19 tadi, harusnya Yesus kan menyebutnya Simon Petrus. Di sini sebutnya Petrus, di sini sebutnya Simon. Jadi untuk itu tadi kan bisa jadi. Jadi Bang Faru kan tadi hanya berhipotesa, bisa jadi. Nah, bisa jadinya itu kita bisa lihat dari narasi penceritaan. Itu ada dua orang yang berkomunikasi. Nah, itu dua orang berkomunikasi dan pencatatnya adalah Matius. Jadi jelas itu. Nah, jadi itu ada Simon ini. Data yang saya minta, sebut satu ayat di mana Yesus memanggil Petrus dengan Simon Petrus, bukan nama yang terpisah jelas antara Simon dengan Petrus. Maka jawabnya Simon Petrus karena nama kalau sudah panggil Petrus ini kan komunikasi, ya ini komunikasi. Jadi sudah panggil Petrus, ini kan jelas ayatnya ada nama panggilannya Petrus, ada panggilannya Simon, kemudian ada panggilannya Simon bin Yunus. Sama seperti gini, saya panggil kalau di Kupang ini kalau panggil misalnya Bang Faruk bisa dipanggil Pak Sianipar, kan tidak perlu dipanggil Pak Faruk. Kalau panggil Pak Faruk ya tidak perlu juga dipanggil Pak Sianipar. Jadi gitu. Jadi itu sebutan. Oke. Saya tanggapinnya. Karena gini, silakan. Di dalam redaksi ayat ini ada kata dan, ya, dan itu kata penghubung antara satu orang dengan yang lainnya. Contoh, ini aku ya, ini aku ngomong ke Pak, ini aku ganti nama Peter, ya. Ini aku ganti ya namanya ya. Maka Simon Petrus, maka jawab Simon Petrus itu sama Matius, engkau adalah Mesias Allah hidup. Kata Yesus kepada dia, ya, berbahagialah engkau Peter Suat bin Yunus, sebab bukan manusia. Ini kebuka aja biar teman-teman bisa lihat ya. Ini ya. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, ya, di sini tidak disebutnya, tidak disebut lagi nama Peter Suat, ya. Ya, dan aku juga berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, engkau adalah Sal Pasaribu. Kan bisa saja kan? Karena beda nama, di atas Simon, di bawahnya Petrus. Dan engkau adalah Simon, adalah Sal Pasaribu. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Antara nama Simon Petrus di sini, ya, dengan nama Petrus yang di bawah ini dihubungi dengan kata dan ini dihubungi dengan kata dan aku berkata kepadamu. Kalau redaksinya ini dalam bentuk cerita, seharusnya Matius itu menuliskan begini, selanjutnya Yesus berkata, kan gitu kan? Benar nggak? Jika pada sosok yang sama Yesus berkata kalimat berikutnya, jika pada sosok yang sama, harusnya redaksinya itu kan selanjutnya Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, ya. Jadi selanjutnya Yesus berkata, engkau adalah Petrus. Itu baru narasi yang jelas, kan gitu. Jika dia berbicara kepada satu orang yang sama halnya gini, Peter Suat, aku berkata kepadamu, ya, Peter Suat bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Selanjutnya, kan karena ini cerita yang dituliskan oleh Matius. Selanjutnya, ya, Yesus berkata. Selanjutnya Faruk berkata.
engkau adalah Petrus. Nah, itu cocok. Di atas batu karang ini, ya, engkau akan mendirikan jemaatku. Kalau dia menggunakan kalimat selanjutnya, dia berkata cocok. Tapi karena dia menggunakan kata penghubung dan, bisa jadi pada saat itu, dan mungkin memang pada saat itu Yesus itu berbicara kepada dua orang yang berbeda. Satu Simon Petrus, satu lagi Petrus. Sementara ya, Bisa jadi ya, bisa jadi berduga. iya bisa aja, karena memang redaksinya seperti itu kan dalam Petrus. Jadi oke, Nih. saya bisa sedikit tanggapi atau Bang Faruk masih mau ngomong? Ini kita kembalikan lagi datanya. Kembalikan lagi. Ini Hmm. sementara dalam Matius 16:23 ini, ya, dengan narasi yang jelas Yesus menyebut Petrus. Maka Yesus berkali dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Iya. Nah, sekarang yang harus kita harus uji perkara. Uji perkara Matius 16 itu percakapan. Nah, di dalam percakapan itu benarkah ada orang yang namanya Simon, dan juga adalah orang yang berbeda dengan namanya Petrus, adalah orang yang berbeda dengan namanya Simon bin Yunus. Nah, maka kita lihat konteksnya. Apakah benar? Tadi kan bisa jadi, kata Bang Faruk, bisa jadi. Bang Faruk masih di dalam praduga, asumsi. Nah, untuk membuktikan bahwa itu adalah orang yang sama, itu jelas percakapannya. Ini percakapan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagia." Yesus menjawab ini. Ya, jawab Yesus menjawab. Berarti Yesus menjawab siapa? Dia bukan menjawab orang lain di sini. Karena yang menjawab pertanyaan Yesus adalah Simon Petrus. Kata Yesus kepada siapa? Ya, kepada yang menjawab Yesus. Siapa yang menjawab Yesus? Simon Petrus. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus." Jadi namanya itu Simon Petrus. Jadi Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga menyatakan itu kepadamu. Menyatakan apa? Ya, apa yang dinyatakan? Dinyatakan di ayat 16. Yang dinyatakan itu adalah jawaban dari Simon Petrus. Ya, jawaban dari Simon Petrus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, dari narasi ini, dari kronologi penceritaan ini, kita mendapat satu pernyataan tegas bahwa terjadi interaksi percakapan antara Simon Petrus dan Yesus Kristus. Itu. Ini sudah jelas. Jadi tidak bisa tidak diasumsikan lagi itu sebagai Simon itu berbeda dengan Petrus, lalu Petrus itu berbeda dengan Simon bin Yunus. Oke, silakan. Sekarang kita kaji. Oke. Nah, kita belajar redaksi ya. Kita belajar redaksi. Silakan. Dan aku pun berkata kepadamu, yang membuat pembaca merasa antara sosok yang di atas dengan sosok yang di bawah adalah berbeda, karena redaksinya tertulis di sini, dan aku berkata kepadamu. Kalau memang sosok di atas sama yang di bawah itu sama, seharusnya redaksinya itu selanjutnya aku berkata kepadamu, atau dan aku juga berkata kepadamu. Tapi pada kenyataannya redaksinya itu tidak berkata seperti itu.
jika Anda tetap menyatakan Simon Petrus yang di atas dengan Petrus yang di bawah adalah sosok yang sama, sementara redaksi tertulisnya dan aku berkata kepadamu, berarti pihak LAI telah salah dalam membuat redaksi sebuah cerita, sebuah tulisan, betul? Kita jujur dulu. Terus. Enggak, menurut Anda benar enggak? Benar atau salah enggak redaksinya ini? Benar. Nah, jika Anda katakan benar, jangan salahkan aku. Jika aku menganggap Yesus berbicara kepada dua orang yang berbeda. Yang pertama Simon Petrus, yang kedua Petrus. Dan ayat ini tidak ada korelasinya dengan Yesus mengatakan Petrus itu adalah iblis. Selesai. Ya, kan? Jika Anda katakan redaksinya tidak salah, jangan salahkan aku. Jika aku memandang begitu, karena apa? Ya, jika memang sosoknya sama, seharusnya dan selanjutnya aku berkata kepadamu, karena ini berupa tulisan yang dituliskan Matius. Matius kan memang menceritakan nih tentang apa yang dilihat dan didengarnya, kan gitu. Nah, seharusnya redaksinya kan selanjutnya, ya, Yesus berkata jika membuat sebuah cerita. Kan gitu. Kalau dia buat seperti ini redaksinya, jangan salah ketika orang menganggap ternyata dua sosok yang berbeda. Yesus berbicara kepada dua sosok yang berbeda. Gitu ya. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi Ya, ini enak silakan. seru. Nah, jadi tadi Bang Faruk minta kata selanjutnya. Sebenarnya kata kelanjutannya itu ada di kata aku pun. Aku pun ya Berkata kepadamu. Jadi aku pun Berkata dia kepadamu. tidak bilang, ya betul, dia tidak berkata aku berkata kepadamu. Kalau aku berkata kepadamu, berarti dia sedang memulai satu pernyataan baru yang independen, yang berdiri sendiri. Tapi ini kalimat majemuk setara. Jadi dan aku pun. Nah, kata pun itu berarti melanjutkan percakapan yang selanjutnya. Ya. Tapi jadi tapi kata aku pun ya disambung dengan kata penghubung, betul? Iya betul. Dan aku kata pun penghubung yang digunakan adalah kata penghubung yang digunakan adalah kata penghubung. Iya, kata penghubung di situ yang digunakan adalah kata dan. Iya. Jadi dan itu gini. Kata dan gini, di dalam bahasa Indonesia, kata dan itu tidak pernah menyampaikan satu hal yang sama. Jelas pasti satu hal yang berbeda. Aku dan kamu, ya kan? Air dan batu. Kan gitu. Malam dan siang, gelap dan terang. Kata dan itu disambungkan kepada narasi yang berbeda, karena itu adalah kata penghubung. Jadi gini, Makanya gini aja, Dinda. Kita gini aja lah. Ya, kita gini aja. Poin terpentingnya, jawab dengan jujur. Pernahkah Yesus memanggil Petrus yang dia katakan iblis dalam Petrus 16, ya, dengan sebutan lengkap, dipanggilnya Simon Petrus? Pernahkah? Perkataan Yesus ya, jangan tulisan dari penulis ya. Perkataan Yesus. Adakah di dalam Bible Yesus memanggil, perkataan Yesus langsung, jangan pernyataan penulis? Simon Petrus, adakah? Ya karena ini sapaan. Ya. Enggak, yang saya tanyakan ada atau tidak? Adakah ada atau tidak ya ayat dalam Bible di mana lisan Yesus langsung yang dituliskan penulis memanggil Petrus dengan sebutan Simon Petrus, ada atau tidak? Tuh, saya cari dulu. Dicari. Ya. Setahuku nggak ada. Ya setahu toh. Iya, karena aku punya dasar ini dasar yang kedua ini. Kisah Para Rasul 14 Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Oke, silakan. Ini dasarku ini. Makanya dulu kan pendeta menganggap itu berbeda gitu loh.
Kalau sama kena lagi ke sini. Ini. Kalau sama kena lagi ke sini nih. Karena Petrus yang ini adalah Petrus yang berbeda dengan muridnya Yesus yang menuliskan kitab Petrus katanya. Gitu loh. Ini ya. Gitu. Ini ya. Nih. Ya besarkan ya, ntar ya. Nih. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, apakah Petrus di sini adalah Simon Petrus atau Petrus yang dikutuk oleh yang dikatakan Yesus iblis? Ya, Ketika Petrus dan Yohanes sama kan? Sama. Sama juga dengan Petrus yang menulis kitab Petrus, sama. 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 Oke, pegang cakap Anda ya, sama. Sama kata mengetahui keduanya adalah orang yang biasa, yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kata tidak terpelajar di sini ya tertulis dengan kode 62, yang di dalam original teksnya tertulis kata agromatos, yang artinya buta huruf. Sekarang berikan kami penjelasan bagaimana cara seseorang yang buta huruf menuliskan kitab Petrus. Ya, bukan buta huruf. Hal pertama ya. Ini salah. Berarti Bible ini salah. Karena tuliskan original teksnya agromatos, buta huruf. Tapi Anda bantah. Iya, tidak terpelajar. Jadi Loh, di sini agromatos buta huruf. Oke, sekarang kita translatekan ya. Iya. Translate. Nih, translate ya, Yunani Indonesia. Bisa nggak ini ya? Agromatos. Ya, dia punya banyak arti agromatos. Bukan hanya buta huruf, ada beberapa arti. Itu bisa dilihat di leksikon Strong. Jadi artinya itu tidak hanya satu arti. Maka arti itu harus sesuai dengan konteks penceritaan. Nah, Bang Faruk hanya bisa menggugurkan bahwa Simon itu bukan Petrus, Petrus itu bukan Simon, kecuali bisa itu digugurkan kalau Yesus itu memiliki dua orang rasul. Ini translate nih dari Indonesia ke Yunani. Ini ya, coba dia. Iya, buta huruf. Tertulisnya apa? Ya itu. Agromatos itu bukan? Google. Iya, Google Translate. Agromatos bukan? Ya, jadi sekarang itu gini. Itu Google. Coba lihat dilihat di leksikon Strong. Kan Google itu ada aturan main. Google ada aturan main. Saya suka. Ya ada. Password. Tolonglah ya. Password ini apalah. Jujur aja, kalau memang dasar dia buta huruf ya udah buta huruf. Ngapain dipaksakan? Tidak terpelajar. Oke, gini aja sekarang. Dalam arti konteks gini aja, gini kan. Tunjukkan translate dari Google atau translate dengan media apapun yang kata tidak terpelajar itu diartikan dalam bahasa Yunani adalah agromatos. Anda gunakan referensi itu. Tadi kisah Rasul berapa? Lo baru banget. Kisah Rasul. Iya, maksudnya saya tadi kan menyimak yang ayat yang dikasihkan Petrus tidak terpelajar itu kisah Rasul berapa? KPR 4:13. Kisah Rasul 4. Cari lagi biar bisa kita membualnya lagi passwordnya. Ya. Password. Karena Rasul 4 ayat itu 13. KPR 4:13 itu ambigu teman-teman, antara Simon Petrus dengan Simon bin Yunus dengan Petrus ya, itu sosok yang berbeda.
Gitu loh. Setahuku dulu ketika kita bertanya kepada guru, kepada pendeta kita, sosok berbeda. Jika memang sosok itu disamakan, maka lebih gabrul lagi pemahaman Bible. Karena apa? Berarti KPR 4:13 mengarah kepada Petrus. Di mana Petrus bisa juga Maksudnya KPR 4:13 bahasa Yunaninya enggak ada itu. Iya, buka paralel loh Dinda. Paralel. Kisah Rasul 4 ayat 13, tetapi di antara orang yang mendengar ajarannya itu banyak yang menjadi percaya. 13. Itu ya nih. Ya, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, mengetahui bahwa keduanya itu orang biasa, yang tidak terpelajar. Bahasa Yunaninya itu bukan yang tadi itu. Bukan agromatos. Bukan. Ya buka aja di situ. Ya, itu bahasa Yunaninya itu katalebomenoi. Iya, buka perangkatnya lah. Buka Having tadi. Tunjukkan ke kita. Ini ya. Oke. Aku kan tadi buka dari sabda kitab paralel. Cuk, saya balikin. Anda dengan perangkat mana? Dengan aplikasi mana bukanya? Ini leksikon ini interlinear. Dari ayatnya dulu. Dari ayatnya dulu. Ini ayatnya. Ayatnya dulu. Itu ayatnya X 4:13. Itu. Terus Ya itu having understood. Itu katalabomenoi. Itu. bentar kita buka ini ya. Oke, silakan. Oh, ada agra. Sebentar. Ada nih. Ya, antropoi agramatoi. Ini ya. Oke, itu ada tuh. Nah, itu terjemahan agramatoi di sini tidak bersekolah. Gimana? Ini agra yang tadi itu agra apa? Iya. Agramatoi itu tidak bersekolah. Iya, tidak bersekolah. Tapi ketika kita translitkan, kita gunakan translit kata, ya tertulisnya kata tidak bersekolah atau buta huruf. Iya, tidak bersekolah. Makanya artinya tidak hanya satu arti. Makanya gini loh Dinda, dibukanya gini. Aku belum paham, bagaimana grammar bahasa Yunani itu tadi gitu loh. Apakah ada perubahan arti ketika ketika S diganti dengan Y? Gitu loh. Karena kita tidak kalau di dalam pemahaman bahasa Arab, kita bisa memahami dengan fiilnya kan, atau dengan dengan kaidahnya gitu loh. Di situ kan tertulisnya agromatoi. Ketika agromatos, tulisnya apa? Itu agromatoi. Nah, kita mau lihat kata dasarnya, kita lihat di sini sebentar. Ini G62. Itu. Ya, tertulisnya. Nah, ini tidak jelas ya. Jadi tertulisnya agramatos. Agramatos. N-nya double. Ya, agramatos, adjektif. Nah, definisinya itu unliteral, illiteral, uneducate, tak berpendidikan. Itu ada tuh. Itu artinya ada beberapa arti. Kak Nora jin turun ngantuk mau tidur. Assalamualaikum. Itu ada beberapa arti itu. Tapi kata buta huruf adalah bahagian jamak dari agromatoi maupun agromatos, betul? Betul. Ya, maksudnya. Iya. Nah, ini kata dasarnya. Sebentar. Tapi kata buta huruf adalah jamak dari arti agromatos, tidak terpelajar, dan juga buta huruf, betul? Kata apa? Kata buta huruf. Kata buta huruf, kalimat buta huruf yang merupakan jamak dari agromatos, di mana bisa juga dikatakan tidak terpelajar, betul?
Betul. Nah, ini kata dasarnya. Nah, sekarang saya Bentar. tanya, bagaimana bisa orang yang buta huruf menuliskan kitab Petrus? Bukan buta huruf dalam konteks Loh, kok itu. ditolak? Nah, ini saya mau tunjukin dulu. Maksudnya gini, saya tunjukkan leksikonnya, itu translate. Nah, itu unschool diterjemahkan dengan tidak bersekolah. Penterjemahannya itu terjemahannya Berarti Google tidak salah ya? bersekolah. Google salah Ya, ya? Google LAI yang salah itu, LAI. Oh, LAI Ini kan ada salah. strong. LAI yang salah, karena LAI yang mengartikan itu agromatos itu buta huruf dan tidak terpelajar. Ini tidak terpelajar. Ini kan benar, leksikonnya benar ini. Ini leksikon. Iya, ini strong. tapi yang mengartikan tidak terpelajar, yang mengartikan buta huruf dalam sabda kitab KPR 413, ya LAI atau Google? Yang tidak LAI terpelajar ya. dong. Yang LAI punya benar tuh. Yang mengartikan Tidak dalam terpelajar. sabda kitab, kata agromatos itu tidak terpelajar dan buta huruf LAI atau Google? Sabda kita. Coba lihat sabda kita. Sabda kitab. Tidak. Sabda kitab itu apalagi Iya. tuh? Alkitab Sabda. Oh, sabda space. Ya itu itu tidak merujuk pada LAI. Oh, Nah, itu kan internet. Itu kitab software yang dimasukkan. Jadi makanya kalau kita mau lihat arti kata Yunani, kita harus lihat secara leksikon, kamusnya. Nah, ini strong ini. Ini dipertanggungjawabkan, ini strong. Nah, jadi tidak bersekolah, bukan buta huruf. Itu makna dasarnya tidak bersekolah. Makanya LAI menerjemahkan dengan tidak terpelajar. Nah, gitu. Ya itu. Jadi memang Petrus yang salah ini tidak siapa? Hah? Yang salah siapa? Ya, yang salah mungkin Bunda Nora. Boh, kok saya salah? Tapi gini ya, PTR SWAT itu berupaya menafikan ya makna dari agromatos itu hanya dia maunya artinya itu cuma hanya berfokus kepada tidak terpelajar. Sementara Tadi kan saya sudah sementara buta huruf itu juga bagian jamak dari pengertian agromatos. Kan gitu. ini konteks buta huruf orang Yahudi itu gini, orang Yahudi itu dari usia kecil itu mereka sudah belajar di sinagog. Yang dinamakan buta huruf itu tidak mengenal huruf. Jadi orang Yahudi itu sudah belajar dari usia mereka 4 tahun itu sudah belajar di sinagog, belajar abjad dan segala macam. Sejak kapan orang Yahudi menggunakan bahasa Yunani? Konteksnya ini kan ditulis dalam bahasa Yunani supaya pembaca sama seperti Bapak. Berarti jangan ada kata. Tetapi Petrus kan jangan ada katakan Petrus itu orang Yahudi. Petrus yang tertulis di dalam kitab itu jangan katakan Yahudi. Dia Yunani. Petrus itu orang Yahudi. Tapi di dalam Petrus kitab diceritakan dalam KPR 413 ini tadi, Petrus yang dikatakan dalam KPR 413 ini tadi, Petrus Yahudi atau Petrus Yunani? Simon Petrus itu adalah orang Yahudi. Saya tidak tanya Simon Petrus. Petrus yang disangka Yahudi. KPR 413 ini Petrus Yahudi atau Petrus Yunani? Yahudi. Katanya Nah, ini kenapa ditulis? Kenapa perkataannya tertulis dalam teks bahasa Yunani? Ya tidak ada masalah. Loh, kok ada masalah? Misalnya gini, Orang saya Yahudi kasih kok contoh pakai ya. bahasa Yunani? Nah, kalau saya bilang gini, misalnya contoh, saya kasih contoh, tulisan Arab, lalu dituliskan dalam bahasa Indonesia, misalnya Muhammad, ya kan, dituliskan ke bahasa Indonesia, padahal dia orang Arab, tapi pembacanya adalah orang Indonesia, dibaca dalam bahasa Indonesia, tidak masalah. Iya, tapi bahasa Arabnya didampingi dengan bahasa Indonesianya, betul?
Ya itu makanya terjemahan. Betul kan? Nah, jika memang itu adalah Petrus Yahudi, harusnya perkataan Petrusnya Yahudi ini dikomparasikan dengan Yunani. Dikomparasikan dulu dengan Yunani. Lalu dari Yunani dikomparasikan ke bahasa, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sementara kita tidak dapati kitab Perjanjian Baru dalam bentuk bahasa Yunani. Jadi gini, sama seperti Bang Faruk, kan orang Batak berbahasa Indonesia, kan tidak ada masalah. Ya. Nah, Petrus orang Yahudi berbahasa Yunani, kan tidak ada masalah. Masalahnya di mana? Petrus orang Yahudi berbahasa dengan Petrus orang Yahudi berbicara dengan bahasa Yunani, tidak masalah. Tidak masalah. Sama seperti Bang Faruk. Bang Faruk Sudah, Batak jika memang tidak berbahasa masalah, jika memang tidak masalah, kasih satu catatan riwayat di mana Petrus yang Anda sangkakan Yahudi berbicara dalam bentuk bahasa Yunani. Ya, dia berkomunikasi dengan orang-orang yang berbahasa Yunani. Misalnya, dia komunikasi dengan Cornelius di dalam Kisah Para Rasul pasal 11, ada percakapan dengan bangsa-bangsa non-Yahudi. Bahasa yang dipakai waktu itu, bahasa internasional waktu itu adalah bahasa Yunani, makanya koine, Greek. Nah, itu bahasa umum, bahasa percakapan, kebudayaan yang menguasai secara sastra pada masa itu adalah kebudayaan Yunani. Kekuasaan politiknya Romawi, tetapi kebudayaan komunikasi internasionalnya itu Yunani. Sama seperti saya orang NTT, saya ketemu dengan orang Inggris, saya berbicara bahasa Inggris, tidak masalah. Tetapi identitas suku saya tidak kehilangan karena saya berbicara dalam bahasa Inggris. Itu hanya media untuk menyampaikan. Itu kan asumsinya Anda, gitu loh. Itu asumsinya Anda, karena apa yang disampaikan itu tidak ada datanya, gitu loh. Kalau memang kalau memang apa yang Anda sampaikan itu benar dan memiliki data, kasih datanya. Di mana orang Yahudi, Petrus Yahudi ini pernah berbicara dalam bentuk bahasa Yunani, kasih datanya. Ya, datanya tidak tertulis secara gini. Data itu ada sifat kalau dari. tidak tertulis, ya berikan satu kitab yang pernah dituliskan oleh Petrus dalam bentuk Ibrani, diterjemahkan di dalam bahasa Yunani. Karena tidak ditemukan manuskripnya Perjanjian Baru dalam bentuk bahasa Ibrani. Adakah manuskripnya? Adakah manuskrip Perjanjian Baru dalam bentuk bahasa Ibrani? Adakah? Tidak ada manuskrip. Tidak ada. Begini. Maksud saya gini, sama seperti saya, sebentar. Itu bukan Petrus muridnya Yesus orang Yahudi, tapi Petrus yang dikarang oleh Paulus melalui halusinasinya yang sejatinya adalah orang Yunani. Justru pernyataan Bang Faruk itu maksudnya si Bang Faruk itu tidak didasarkan pada data. Nah, justru pernyataan Bang Faruk mana Paulus ini menghadirkan halusinasi cerita yang mengutip-ngutip dan juga menggunakan nama-nama Matius, Markus, Lukas, kan gitu, dan juga Yohanes yang disangkakan adalah muridnya Yesus, padahal mereka bukan muridnya Yesus. Kenapa? Karena mereka orang Yunani, mereka bukan orang Yahudi. Karena tidak ada murid Yahudi yang berbicara dalam bentuk bahasa Yunani. Ternyata teman-teman Kristen kena prank sama siapa? Sama tulisannya Paulus. Jadi saya jawabnya, gini. Jadi itu itu pun narasi-narasi yang Bang Faruk sampaikan itu pun tidak berdasar, tidak ada datanya, tidak ada data. Yesus Simon Petrus orang Yunani, tidak ada datanya Simon Petrus orang Yunani. Itu kan hanya sebuah narasi liar. Sedangkan di dalam catatan Alkitab itu jelaskan ya Yesus itu Simon itu orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Ya orang Yahudi yang berlatar belakang tidak bersekolah dalam konteks
mereka tidak pernah ikut kelas Sanhedrin dan segala macam, ahli Taurat. Gitu. Jadi gini, ketika Bang Farouk sendiri sedang membuat sebuah narasi baru, harus disertai data. Kalau tidak punya data, berarti asumsinya itu adalah asumsi liar. Nah, asumsi liar itu namanya memprank orang Islam. Nah, Oke. Jadi sekarang saya kasih data ya. Saya kasih data sekarang. Saya kasih datanya. nah, bagus itu. Saya pengen tahu Jadi saya kasih data datanya. sekarang. Oke. Jika memang ya Petrus yang dimaksud adalah Petrus Yahudi muridnya Yesus, adakah manuskrip perjanjian baru dalam bentuk bahasa Ibrani yang dikutip dari perkataan dan tulisannya Petrus yang orang Yahudi? Adakah? Ada atau tidak? Kalau untuk Nah, manuskrip itu tidak ada. ada. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Nah, sementara manuskrip perjanjian baru itu dalam bentuk bahasa Yunani, betul? Betul. Betul. Sementara juga tidak ada catatan sejarah di mana dikatakan murid-murid Yesus itu berbicara dalam bentuk bahasa Yunani, betul? Betul? Tidak. Betul nggak? Tidak ada kan? Tidak. Tidak ada. Maksudnya Maka, tidak betul. jangan Bukan tidak ada. salahkan Tidak. kita. Nah, dulu. Bukan tidak. Silakan. Jadi tidaknya maksudnya apa? Tidaknya maksudnya apa coba? Tidak maksudnya apa? Tidak betul. Pernyataan Bang Farouk itu tidak betul. Oke, kalau begitu berikan kami sebuah manuskrip yang pernah dituliskan oleh Petrus dalam bentuk bahasa Ibrani, ada tidak? Ya silakan, nanti saya jawab satu kali. Ya, jawab dulu, kita tentukan ada atau tidak. Oh, Manuskrip kitab yang ditulis oleh Petrus dan juga Matius dalam bentuk bahasa Ibrani, ada atau tidak? tidak ada. Tidak ada, tapi yang ada manuskrip dalam bentuk bahasa Yunani, bukan? Betul. Yunani, sementara muridnya Yesus orang Yahudi atau orang Yunani? Yahudi. Yahudi. Maka jangan salahkan kami menganggap tulisan-tulisan dalam perjanjian baru itu bukanlah tulisan dari murid-muridnya Yesus, karena tidak ditemukan satu manuskrip pun di mana tulisan manuskrip awal Bible kalian ada yang berbahasa Ibrani yang bersumber dari orang Yahudi, muridnya Yesus itu tadi. Maka jangan salahkan ketika kami berpikir dan menganggap tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam perjanjian baru kalian itu adalah tokoh fiktif, hasil rekayasa dan juga halusinasi dari orang-orang Yunani yang berupaya menghadirkan kepercayaan dan juga aliran-aliran baru yang terkontaminasi, bahkan didominasi oleh kepercayaan dan juga pemahaman dari orang-orang Yunani. Oke, sekarang saya jawab ya. Tidak ada urusannya antara Yesus yang Yahudi dengan semua kitab yang dikatakan berasal dari Yesus, berasal dari murid Yesus yang dalam bentuk bahasa Yunani. Ini cukup berat bahasanya ini cukup berat kajiannya ini. Saya yakin teman-teman Kristen yang maaf cakap ya, yang ngomong gak bisa memahami ini, gak mengerti. Oke, saya jawab ya, saya jawab gini. Makanya kasih saya waktu sedikit, kasih saya waktu sedikit. Jadi gini, Bang Farouk, itu falasi dalam berpikir. Itu logika sesat yang tadi narasi Bang Farouk gini. Saya adalah orang Timor. Saya tidak pernah sebentar, kasih saya waktu dulu. Maksudnya setelah ini saya bicara lagi. Saya minta tolong kepada Linda PTSUA, Anda jangan hakimi narasi saya. Seketika sebelum saya bernarasi, saya sudah bertanya dulu kepada Anda. Kan saya sudah bertanya dulu kepada Anda sebelum saya bernarasi. Sebelum saya berstatement, saya sudah bertanya kepada Anda. Anda sudah akui tidak ada manuskrip awal di mana murid-murid Yesus menulis kitab dalam bentuk bahasa Ibrani lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh penulis berikutnya, tidak ada. Dan Anda sudah menyatakan tidak ditemukan satu catatan sejarah di mana Yesus maupun murid-murid ketika itu mereka berbicara dalam bentuk bahasa Yunani, tapi mereka menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan salahkan saya jika saya berpendapat bahwasanya tokoh-tokoh yang tertulis ke dalam perjanjian baru itu bukanlah tokoh-tokoh muridnya Yesus, bahkan bukanlah perkataan Yesus itu sendiri. Karena apa? Karena mereka sendiri tidak pernah berbicara dengan menggunakan bahasa Yunani. Nah, ketika Anda mau menghakimi saya atas narasi saya dan juga statement saya, Anda harus melengkapi dulu.
Anda harus berikan bukti Oke, dulu. saya jawab. Anda harus bantah dulu. Ketiga pertanyaan saya tadi. Ketiga pertanyaan saya tadi. Silakan menjawab. Ini ada Oke, masalahnya ini. saya- Assalamualaikum Bang Nabi. Ya, ini masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk dan juga Bunda Noah. Kebetulan saya belum makan pagi, tadi saya mau makan ini orang. Ya lanjut, silakan Bang Faruk. Ya, silakan. Jadi, Silakan. jadi saya jelaskan Bang Faruk begini. Ya, ini ilustrasi. Jadi ilustrasinya begini. Ini sederhana. Saya ini orang Timor. Saya orang Timor. Saya tidak pernah menulis pakai bahasa Timor, tapi saya menulis pakai bahasa Inggris. Nah, kalau saya menulis pakai bahasa Inggris, tidak berarti identitas saya sebagai orang Timor hilang, karena saya tidak punya tulisan di dalam bahasa Timor. Nah, saya menulis dalam bahasa Inggris karena kepentingan untuk banyak orang, gitu. Sama seperti Petrus adalah orang Yahudi. Petrus adalah orang Yahudi. Percakapan-percakapan Petrus ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, itu tidak menghilangkan identitas Petrus sebagai orang Yahudi, karena percakapannya semua peristiwa dicatat dalam bahasa Yunani. Nah, itu nalarnya begitu, nalar logisnya. Makanya kesimpulan yang dibuat oleh Bang Faruk dan teman-teman itu bisa dikatakan sesat pikir. Nah, ya kan saya diskusi dengan Bang Faruk, itu sesat pikir. Ya, oke, sesat pikir saya ya, oke. Bang Ardi, Ya, Bang Ardi sudah dengarkan tadi narasi-narasi saya sebelumnya. Sudah, saya dengar. Oke, sekarang Bang Ardi akan menunjukkan bukti, ya. Ya, Bang Ardi akan menunjukkan bukti dan juga data yang aktual kepada Anda. Silakan Bang Ardi. Ya, yang pertama begini, Bang Faruk. Yang pertama begini. Tapi saya ingin bernarasi dulu sebentar. Saya mau ketawa gitu. Kenapa kok? Herannya begini. Teman-teman Kristen ini, baru masuk langsung heran. Bagaimana? loh, saya dengar di bawah. Nggak masuk gini. Udah dengar di bawah, udah mulai tantrum. Ya, maksudnya gini, minimal narasinya agak sopan. Bang Adi dulu, Pak Pendeta. Iya. Kan sama seperti tadi Bang Faruk bilang, Pak Pendeta. jangan menghakimi dulu. Bang Faruk tadi Pak bilang, Pendeta. Loh, saya heran kok nggak boleh. Heran tuh untuk diri saya sendiri. Loh, saya heran, bukan Anda heran. kalau Yang heran kan saya, diri bukan sendiri, Anda. heran jangan dipercakapkan. Kok saya nggak boleh heran? Bang Faruk, saya boleh nggak heran? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi tanya saya, Dia bilang, Bang Adi dia bilang jangan dicakapkan, gak usah diomongkan kalau heran. Diam aja. Wajahnya Bapak Pendeta sudah mulai merah itu. Karena dia tahu, Bang Faruk, karena dia tahu bahwasanya saya bisa baca magical manuskrip, dia nggak bisa. Dia tahu itu gitu loh. Dia tahu itu. menghakimi. Makanya dia takut gitu. Menghakimi. Saya mau ngomong, santai, sabar. Gantian dong, saya ngomong dong, gantian dong. Loh, dari tadi saya tak ngomong. Ya jangan dipotong. Saya heran aja ada potong. Gantian Bang Peter. Gantian, santai dulu. Terima kasih Oke, baik. Tarik napas dulu. Yang disampaikan Bang Faruk, loh, dipotong. Santai, yoi. Santai dulu. Yang disampaikan Bang Faruk itu sepenuhnya masuk akal. Kenapa? Yang pertama begini. Murid-murid Yesus, bahkan Yesus itu tidak berbicara dalam bahasa Yunani. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang murid-murid Yesus dan Yesus itu berbicara pada bahasa Yunani, menggunakan bahasa Yunani, buktikan kepada saya Yesus pernah mengatakan bahwasanya Yesus pernah menggunakan bahasa Yunani. Buktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, murid-murid Yesus Anda katakan sebagai Petrus, Matius, Markus, itu memang nama Yunani. Pertanyaan saya, kalau memang murid Yesus itu Yahudi, saya tanya, Petrus nama aslinya siapa, terus bandnya band siapa? Karena orang Yahudi, orang Semit itu pasti pakai band.
pasti pakai band. Pasti. Misal, santai dulu dong. Santai dulu dong. Kok ini kok tantrum, santai. Jangan ketawanya jangan dimunculkan gitu loh. Itu panik, itu paniknya yang dikasih tahu ke kita gitu loh. Coba. Paniknya jangan dikasih lihat ke kita. Nanti dengar ayam diprotes lagi. Paniknya jangan dikasih tahu. Santai dulu. Nah, sekarang gini. Saya belum masuk ke kodeks ya. Nanti kalau saya masuk ke kodeks, saya tahu Anda nggak bisa apa-apa dan Anda nggak bisa baca. Saya tahu gitu loh. Bahkan sekelas pendeta Anda sekalipun nggak ngerti apa yang saya bacakan. Karena betul kata Bang Faruk, yang ngomong nggak mungkin ngerti, betul. Tuh. Oke, saya lanjut sekarang. saya lanjut sekarang. Kalau memang Markus, Matius, Lukas, Yohanes adalah murid Yesus, kasih saya nama asli dari Markus siapa, nama asli Matius siapa, nama asli Lukas itu siapa, band siapa. Nah, kasih saya bandnya, biar kita satu persatu ya kan. Misal Yohanes band Zebedeus, mana ada orang Yahudi asus gitu Zebedeus, gak ada. Itu hanya ada karangan-karangan dari apa? Dari orang-orang Yunani yang notabene berprinsip sebagai paganisme. Makan tuh paganisme. Oke, sekarang tolong kasih tahu saya nama asli menggunakan bahasa orang-orang Yahudi pada saat itu, yaitu Aramaik. Kasih tahu saya nama aslinya siapa? Silakan. Data ya. Saya minta data. Saya nggak butuh wajah Anda. Sekali lagi, saya tidak minta dijelaskan. Saya ulangi lagi, saya tidak minta dijelaskan, saya minta ditunjukkan. Ini ditunjukkan ini. Nah, ini ditunjukkan. Saya nggak minta dijelaskan. Kalau begini ini penjelasan, saya nggak butuh. Saya butuh ditunjukkan begini. Nah, tunjukkan kepada saya datanya, nama asli mereka semua dalam bahasa Aramaik pada saat itu. Silakan. Besarkan dia, silakan. Nggak minta penjelasan loh ya. Saya minta penjelasan loh. Suaranya di mute. Pak Pen. Oke. Dia boleh menjelaskan, saya nggak boleh menjelaskan. Loh, saya bertanya data, bro. Datanya mana? Ya. Sekarang kan Data. saya. Ya, data ya. Itu Pakai data ya. Dewasa. Siap, saya dewasa pakai data. Saya tunggu. Yang Saya tunggu pertama, pakai data. Silakan. Yang pertama, kamu melakukan falasi dalam berpikir. Kamu pun tidak ada bukti bahwa Yesus dan murid-murid tidak pernah bercakap dengan orang Yunani. Kamu tidak ada data itu. Jadi itu sesat pikir. Itu pertama. Tadi pertanyaan kamu minta bukti bahwa di mana Yesus dan murid-murid bercakap dengan orang Yunani. Kamu katakan tidak ada, tapi kamu juga tidak ada data. Jadi pertanyaan kamu nomor 1 gugur. Ya. Kok gugur? Kemudian nomor 2, waktu saya. Kok gugur? Loh, kenapa nggak dijawab? Loh, Nomor 2, Actori Nomor dua. incumbit probatio. Sebentar. Barang siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Anda mendalilkan bahwasanya kita Markus, Matius, Lukas, Yohanes ditulis dalam bahasa Yunani. Murid-murid Yesus berbahasa Yunani. Actori incumbit probatio, dalam kasus asas hukum actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Anda yang mendalilkan murid-murid Yesus menggunakan bahasa Yunani, buktikan ke saya. Jangan saya disuruh buktikan saya. Loh, kok saya yang jadi beban? Anda dong. Buktikan, silakan. Baik. Baru pernyataan saya yang pertama kamu sudah mencret. Mencret enak. Kamu kesurupan. Jadi gini. Baru pernyataan pertama saja kamu sudah mencela. Jadi gini. Buktikan ke saya, silakan. Kamu datang. Ya, buktinya mana? Kamu Buktinya mana? menggugat tanpa data. Buktinya Karena mana? kamu menggugat tanpa data. Karena kamu menggugat tanpa data, maka saya abaikan. Buktinya mana? Kecuali kamu ada data bahwa Yesus Bang, ini dan ditanya murid-muridnya buktinya tidak mana? pernah bercakap dalam Karena nggak ada bahasa. bukti, Bang Adi. Buktinya mana? Yang pertama
Ardi pun tidak ada bukti. Loh, yang mengklaim siapa? Oke, saya tanya sekarang. Pertama kali yang mengklaim bahwasanya murid-murid Yesus berbahasa Yunani Anda atau kami? Siapa? Ya kan Anda yang memulai pernyataan. Enggak, saya tanya, yang mengklaim manuskrip itu berbahasa Yunani itu Anda atau kami umat Islam? Oh iya, kami. Oke, siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan, betul? Ya. Oke, Tadi saya sudah buktikan kepada saya bahwasanya murid-murid Yesus dan juga Yesus itu berbicara dalam bahasa Yunani. Buktikan, Azran. Ya, kamu tidak ada bukti bahwa dia tidak bercakap. Gimana? Lu kok saya yang ditanya tidak ada bukti? Actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan dialah yang wajib membuktikan. Tadi apa istilahnya? Actori incumbit probatio. Apa? Mau salah? Aktor itu apa? Actori incumbit siapa? Actori Siapa? incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan dialah yang wajib membuktikan. Sebentar. Aku pakai istilah. Nah, sekarang ini. Tadi Ya, apa jawab. tadi? Aktor itu Jangan kemana-mana. sudah. Actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan dialah yang wajib. Sekarang Anda yang mendalilkan Aktori. siapa? Nah, sudah. Yang mendalilkan Aktor itu siapa? Sebentar, aktor itu apa? Ini orang lah mulai ngeles. Nah, kan kamu pakai Jangan bahasa. Siapa yang mendalilkan? Aktor itu artinya siapa yang mendalilkan? Jangan ngeles. Yang mendalilkan bahwasanya Markus, Matius, Lukas, Yohanes menutupi malu. Mukanya merah. Mukanya Nggak usah merah. dialihkan, Pak Pen. Nggak usah dialihkan. Kok kenapa jadi bahasa Saya tidak Tori kamu? mengalihkan. Tapi kan istilah yang dia pakai tidak sesuai dengan Loh, memang istilah dalam hukum. aktori. Oke, itu dalam hukum. Tapi pengkalimatan yang tepat itu apa? Memangnya aktori itu siapa? Itu bahasa apa? Nggak usah kemana-mana. Buktikan. Aceh. Pakai istilah nggak ngerti istilah. Kan sudah saya bilang aktor incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan. Itu bahasa Yang apa? mendalilkan siapa? Yang mendalilkan Iya, itu. yang mendalilkan Nah, yang Matius, tadi. Markus, Lukas, Yohanes menggunakan bahasa Yang Yunani. tadi. Siapa yang mendalilkan? Saya tanya. Yang tadi kamu ucap. Orang yang tadi Kristen kamu atau orang Islam? ucapkan. Saya tanya, orang Kristen atau orang Islam? Siapa? Nggak usah kemana-mana lah, Mas. Nggak usah kemana-mana. Kalau diskusi yang dewasa Bukan loh. kemana-mana. Ya jawab pertanyaan Jangan saya, jawab. Tapi kalau Jawab, pakai kenapa istilah. nggak jawab? Enggak, kenapa nggak jawab? Minimal gitu? harus bisa mempertanggungjawabkan. Oh enggak, kenapa Saya nggak sedang- jawab? Kenapa nggak jawab? Saya sedang minta pertanggungjawaban. Loh, itu tugas Anda. Loh, kok Lu tugas gimana sih? saya? Yang menentukan istilah ditanyakan saya. oleh Bang Faruk tadi, yang ditanyakan oleh Bang Faruk tadi, Loh, kok itu Bang nggak Faruk lagi? sesuai itu. Loh, tadi kan saya mulai dari Bang Faruk. Gimana sih? Hah? Saya kan melanjutkan perdiskusian Anda dengan Bang Faruk. Bang Faruk mengatakan itu tidak masuk akal karena murid-murid Yesus tidak menggunakan bahasa Yunani. Pertanyaan saya sekarang, Yesus menggunakan bahasa asli Eli lama sabachthani, bahasa mana? Aramaik. Aramaik. Bukan Yunani. Nah, Yesus orang apa? Bukan Yunani. Orang apa? Enggak, bukan Yunani. Aramaik. Oke, pertanyaan saya, kalau memang Yesus menggunakan bahasa Aramaik, Markus, Matius, Yesus. Lukas, Yohanes menggunakan bahasa Kalau apa? Yesus menggunakan jawab Yesus dulu. menggunakan bahasa Aramaik, berarti Yesus orang Aram dong. Jangan lari-lari dong. Nah, sekarang gini. Jangan lari-lari. Nah, Jangan logika lari-lari. udah jalan. Nggak Logika jawab. udah jalan. Lihat, nggak jawab. Saya pernah diskusi sama dia, Bang Faruk. Ketika saya tanya, dia menyalahkan pertanyaan. Terus begitu. Terus. Ketika saya tanya Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, yang disalahkan apa? Pertanyaannya disalahkan. Wih, ngeri. Pertanyaannya disalahkan. Ya, Bayangkan coba. jadi gini Dinda PTS Suat. Tadi Anda dimatikannya paketnya Bang Ardi. Iya, mau lompat dia, mau lompat. Dimatikannya. Dia anak bikin itu dia. Kabur. Gini toh itu
dipikirnya kita anak-anak ya nggak ngerti. Dipikir dia biar seolah-olah diturunkan. Dimatikan langsung paketnya ya. Paketnya yang dimatikannya, macet kan kita mau telepon, sihnya gitu. Baru dia bilang hilang jaringan. Iya, nanti bilangnya jaringan katanya kan. Jadi gini Bang Ardi ya, kalau Bang Ardi tadi nyimak sama teman-teman di bawah nyimak ya. Iya bang. Anatomi ataupun gestur dia diskusi antara dengan saya dengan Bang Ardi tadi berbeda. Betul. Sama aku tadi masih kooperatif dia loh Bang. Sama aku kooperatif dia. Kami masih mau ngomong gantian. Tapi begitu sama Bang Ardi, nggak mau lagi dia kooperatif, ditimpa nih. Iya, kamu kan pernah jadi lawan diskusinya Bang Adi. Itu Iya buktinya. pernah. Itu buktinya dia sudah panik gitu loh teman-teman. Kalian bisa memahami itu kan? Dia sudah panik. Wajahnya kan sudah memerah ya. Makanya dia bilang tadi begini toh. Makanya dia bilang tadi, Bang Adi jangan ngomong, aku heran. Gak boleh. Ini apanya? Keponakannya. Halo. Ya, Aduh, ya. ada orang. Oh. Kalau ada orang ngomong didengerin dulu bang, jangan halo aja. Aduh. Oh, sorry bang, maaf bang. Ya silakan gimana? Ya, jangan loto, agama apa?